Yesus itu utusan apa Allah katanya? Apa Tuhan? Oh, klasik tapi asik. Oke, gas lah. Udah oke belum nih? Ya, Kang Alip dimoderatorin, Kang Alip. Sesuai Rutin Natal tema open aja cam. ya. Aku lagi ngunyah. Gimana aku open cam? Ubutinya juga open cam lah. Iya, open cam. Kalau si John jangan Aku nggak bisa open cam. karena emulator. Kalau si John kan muka palsu, Oh, jangan Khadijah open tuh cam. kepanjangannya apa ya? Khadijah apa ya? Ya Khadijah aja. Oh, enak nih ujian nasional dikit ngisi Tuh, bulat-bulat. Bu Uti udah open cam tuh, Bu Natali. Sudah. Nanti saya Betul. gedeinnya gantian ya, saya sambil nyimak. Bentar, aku ambil tripodku dulu biar nggak capek aku megangin. But itu UTHIE ya? UTHIE ya? UTIE gitu ya? Uthi, ya, pakai H. ya Uthi, UTHI, Oh, jadi Utih gitu ya? Bu Utih Watimena. Uthi. Ya, Uthi. Oke. Asal kata dari Ruthi Rani. Panjangnya Ruthi Rani. Panggilannya Uthi. Ya, Ruthi Rani. Kalau Watimena tuh nama marga ya Bu Uti ya? Ya iyalah, masa nama Itu marga- gue. Marga di Ambon apa di Batak, Bu Marga Uti? di mana sih? Iya. Oh, Nambon. Oh, Ambon. Oh. Boleh nggak Gurunda pakai Watimena? Jadi Zuma Watimena. Ya nggak boleh orang sembarang menyematkan Watimena, itu nama keagungan. Oh. Udah yuk, kita kan lama. Sabar dong Bu Uti, di baju aja belum Bu Uti. Bu Uti di baju aja belum. Ya, Bu Uti Pak. nggak open cam. Di Natalia Iriani yang sekarang bertransformasi menjadi Tina Khadijah. Ya Kang Alip, Makanya langsung aja dia Kang Alip tajem banget. dibuka. Buti open cam dong. Ini kecantikan Islam. Ayo diadu dengan kecantikan Kristen, Buti. Gas. Bentar, opening Buti, statement open dari cam siapa dong. dulu? Dari Muslim apa dari Kristen? Nanti pokoknya Muslim terakhir aja nanti. Sekarang berarti dari Muslim pertama. Oke, saya izin mute ya. Saya sendiri izin mute. Silakan diambil alih Kang Alip. Tapadol. Oke, baik, akan saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi huda aslim taslima ya. Rabbi shrali sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli ya Fattahu ya Alim. Diskusi malam hari ini adalah tema yang sangat klasik namun asik seperti kata Kang Slamet Raharjo tadi dikatakan, yaitu posisi Yesus, apakah dia sebagai manusia utusan atau sebagai Tuhan. Nah, kali ini menampilkan dari dua narasumber yang sudah tidak asing lagi dari pihak Muslim, Ukhti Khadijah atau Natalia Iriana duet bersama Kang Slamet Raharjo. Assalamualaikum saudara-saudaraku, tes mix kalian semuanya aman dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. normal semuanya ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Selanjutnya dari pihak Kristen ada Mr. John Peter, salah satu ketua ormas, dan Tante Uti juga selamat malam semuanya. Tes mix semuanya aman. Oke. Kita mempersingkat waktu dan langsung ke tema. Opening statement akan diawali oleh pihak Muslim dan waktu 6 menit ya. Waktu akan berjalan terus menerus 6 menit baik dari pihak Kristen maupun dari pihak Muslim. Oke, baik. Mempersingkat waktu, silakan opening statement dari pihak Muslim. Waktu akan mulai berjalan ketika berbicara. Silakan. Bang Kores monggo duluan Bang Kores. Ya. Bang Kores mic-nya ke mute. Bang Kores mic-nya ke mute Bang Kores.
Chelsea. Oh, itu juga kan. Loh, Kores lagi open Mana di Bang Kores YouTube. nih? Koresnya mau. Khadijah aja. Putih Khadijah aja dulu. Bang Kores nanti belakangan. Oke. Ya, kalau soal judul jangan gitu dong. Saya mintanya yang dua arah. Nih, ini aja. Kenapa Natali mualaf, kenapa Uti murtad gitu. Oh, Nah, itu paling bagus. Kenapa Uti murtad, kenapa ya, Natali mualaf. Ini kan artinya dua Itu arah. Kalau gitu kan terlalu cuma, lebar, ntar saya Bu cuma Uti. diinterogasi, saya nggak mau. Terlalu Enggak lebar. Enggak, apa, enggak. tapi Itu ini sudah Mbak, pendapat. alasan murtad sama alasan mualafnya bisa saling bantah-bantahan kan gitu Bu Uti ya? Tapi janji ya, dua arah. Saya nggak mau kalau cuma saya doang ditanya-tanyain. Bosan. Iya, dua arah lah Putih. Ya, dua arah ya. Bang Kores, open statement duluan aja Bang Kores. Oke, siap. Ya. Ini lagian juga perubahan aku akan tema pas opening udah mau statement ya. start timer. Ya, Gak apa-apa, ini masih pasti mengarahnya ke Yesus utusan atau kesana lagi kok, aman itu. Oke. Sip lah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Ikhwani fisabilillah, topiknya seperti yang sudah kita dengar ya, klasik tapi asik. Mengenai Yesus itu utusan atau bukan, dan ini akan terkait kepada Bu Uti yang katanya murtad dan juga Khadijah yang katanya lafah. Masya Allah, ini akan menarik karena kita akan membuktikan Tuhan itu harus yang seperti apa sih, dan juga utusan itu yang seperti apa. Nah, ini yang akan kita bahas lebih dalam. Nah, mengenai mu'alafnya seseorang itu tidak jauh dari apa yang Allah janjikan di dalam ini. Surah, tunggu mana ya surahnya ini? Surahnya sakti banget Ikhwan, ini aku suka banget dengan surah ini. Tunggu. Kok hilang sih? Mana surah andalanku? Yang tali agama Allah itu loh, tali agama. Ini Ali Imran ayat 103. Dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Masya Allah. Jadi Islam itu keselamatannya absolut. Keselamatannya ini keselamatan yang absolut ini dibuktikan dengan apa? Orang-orang yang sudah di neraka maupun yang sudah di tepi neraka itu terselamatkan. Inilah juru selamat yang absolut dan hakiki. Itulah kenapa kita mempercayai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi ini mempunyai julukan rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk semesta alam. Nabi mana lagi yang punya julukan seperti ini, Pak? Gitu. Nah, sekarang kita baru masuk ke dalam Yesus itu utusan atau bukan. Yesus utusan atau bukan bisa kita lihat di dalam Yohanes 11 nomor 16 dan Yohanes 14 nomor 28. Injil Yohanes ini sangatlah Injil yang Islam gitu. Karena di dalam Yohanes 13 bisa kita bacakan di sini. Tunggu ya. Yesus berkata, "Aku berkepadamu, sesungguhnya seorang budak atau hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang utusnya. Jadi ngapain menyembah yang kecil kalau ada yang besar?" Nah, ditambah lagi dengan Yohanes 14 nomor 28. Yesus juga menegaskan lagi di sini. "Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku datang kembali. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapak lebih besar daripada..." Ngapain nyembah si aku yang kecil daripada Bapak yang besar ini? Bapak itu besar, sembahlah Bapak gitu. Ngapain nyembah kecil-kecil? Dan bahkan dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam menjelaskan mengenai jalan yang lurus di dalam Az-Zukhruf ayat 64. Innallaha huwa rabbi
bukum fakbuduh hada Allah Tuhanku dan Tuhanmu, mbahlah dia, inilah jalan yang lurus. Menyembah Allah jalan yang lurus. Al-Fatihah yang kalian sering plesetkan itu larinya ke ayat 64. Jadi ngapain sekali lagi menyembah utusan, menyembah sesuatu yang lainnya? Apa kalian mau kereta-keretaan? Kan enggak ya. Itulah kenapa Islam dengan Tuhannya Kristen. Karena Tuhannya Kristen punya Tuhan, sebagaimana Islam juga mempunyai Tuhan. Dan seperti yang dikatakan, Tuhannya Islam dan Tuhannya itu sama. Dan menyembah Tuhan yang benar ini adalah jalan yang kecuali kekristenan bisa memberikan yang tertulis ada perkataan bahwa Yesus adalah itu sendiri dan Yesus itu disembah. Ada berarti ketuhanannya Yesus datang dari pelantikan. Jangan diajak-ajak untuk menyembah ke dalam pelantikan. Itu ada sesuatu yang gatel banget ingin gua keluarkan, di mana ini tidak mungkin Tuhan itu bisa kalah oleh manusia. Nanti kita akan tunjukkan dalilnya, Ikhwan. Tuhan ini terkalahkan oleh manusia. Dan lagi-lagi yang mengalahkannya Islam. Kita lihat itu nanti ya. Dan ini ada hubungannya dengan Ukhti Natalia Iriani bermetamorfosis menjadi Ukhtina Khadijah. Ukhti mungkin tafadhol tuh 55 menit. Ukhtina tahu gas. Iya, oke. Makasih banyak Bang Kores dan juga Bang John Peter. Tadi dari awal sudah banyak sekali narasi yang disampaikan sama Bang Kores ya. Dalil-dalil tadi hampir semua diborong ya, walaupun masih banyak dalil yang lainnya juga. Memang benar seperti di Yohanes 13 ayat 16, di situ dengan jelas kalau seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari seorang yang mengutus. Dari dia Yesus sendiri bilang, Yohanes 17 ayat 3, bahwa Yesus di situ hanyalah seorang utusan. Dan juga di Yohanes 12 ayat 44, bahwa di situ Yesus juga bilang kepada dia yang telah mengutus aku. Jadi banyak banget penekanan dari seorang yang bernama Yesus Ya, yang waktu dituhankan habis. oleh Bu Uti, ya mengaku utusan. Jadi gimana Bu Uti, silakan. Ya, selanjutnya opening statement dari pihak Kristen waktu akan berjalan ketika berbicara. Silakan. Ya, Pak siapa? Pak John Peters dulu atau gimana? Lanjut Bu Ti, sikat aja habis, nggak apa-apa. Sikat habis Bu, nggak lanjut. Oh ya, jadi gini ya, untuk kita mengetahui Tuhan yang benar, satu ya, di dalam Alkitab telah dijelaskan Tuhan yang benar itu siapa, dan Yesus itu adalah Tuhan dan Elohim adalah Bapa. Kami orang Kristen mengenal Tuhan yang nyata, Tuhan yang real, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyelamatkan umat karena dia membuktikan perkataannya bahwa dia itu adalah Allah yang kasih, yang mengasihi umatnya. Di dalam Yesaya 41 ayat 11 jelas dikatakan yang menjadi penebusmu ialah dia Allah yang menjadi penebusmu ialah Allah Israel, ya kan, yang menjadi juru selamatmu ialah Allah Israel. Jadi sejak awal telah dikatakan ya Elohim memperkenalkan diri sebagai Allah yang kasih karena dia memang Allah. Karena dialah yang menciptakan manusia, oleh sebab itu seyogianya memanglah dia itu adalah Tuhan penguasa yang maha kasih gitu kan. Karena dia menciptakan alam semesta ini didorong oleh karena rasa kasih, kesucian dan kekudusannya, kemahatinggiannya. Oleh sebab itu Allah yang benar harus dikenal di dalam kasih. Di luar itu Yesus telah mengatakan ya, gigi ganti gigi ya, kalau kamu hanya berbuat baik atau hanya mengasihi orang-orang yang seakidah atau yang sesama dengan kamu tetapi membenci di luar itu, Yesus mengatakan itu bukanlah pengajaran dari Tuhan ya, karena satu-satunya pengajaran yang mengatakan kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka, itu adalah pengajaran dari Yesus. Dan itu kenapa bisa begitu? Karena itu menunjukkan, karena itu adalah pengajaran yang dari Tuhan yang benar gitu ya.
Adapun yang dikatakan bahwa Yesus itu adalah utusan ya, karena apa? Orang-orang sekali menjadikan Yesus hanya sebagai utusan, ya wajar saja karena kitabnya di dalam Al-Qur'an telah menyatakan gitu kan. Di dalam Al-Maidah 17, 372 gitu kan, menyangkal penguasa yang telah menebus mereka itu. Oleh sebab itu dikatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Jadi dengan demikian memang Muslim dipimpin untuk menurunkan derajat Tuhan yang betul-betul Tuhan itu hanya untuk menjadi sebagai seorang nabi, karena mereka sudah punya Tuhan yang baru. Kalau kata saya ya, ini kalian bisa sanggah ya kan, karena mereka sudah punya Tuhan baru yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang ya silakan telah diterangkan oleh nabinya berbeda karakter dengan Tuhan yang terkenal, Tuhan yang berbeda karakter dengan Tuhannya yang di dalam kitab Perjanjian Lama gitu ya, berbeda karakter. Oleh sebab itu memang kita harus percaya bahwa memang ada dua Tuhan di sini. Ya, kita tidak bisa menyatakan bahwa ini oknum yang sama. Memang ada dua Tuhan. Carilah Tuhan yang betul-betul benar, jangan sampai terlambat. Ya, silakan Pak John Peter. Loh, kok ini yang dibeli? Ya, silakan Pak John. Pak John. Udah cukup itu Bu. Pak John Peter. Prolog. Udah cukup itu Bu Uti prolognya. Bisa Ya. dilanjut. Ya nggak apa-apa. Udah cukup itu. Ya, kalau gitu saya mau langsung jawab. Masih ada waktu kita pakai ya. Ya silakan. Jadi silakan, yang Bu Uti. dipakai di dalam masalahnya ketika di dalam Al-Quran menyangkal penguasa yang telah menebus mereka itu, ya kan? Di situ menyangkal dengan mengatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan, sedangkan Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ini dia. Ya, jadi alat atau dalil yang dipakai untuk menurunkan derajat Yesus yang adalah Tuhan itu juga tidak dari Alkitab kami gitu ya. Jadi bukan dari fakta yang sebenarnya, karena di dalam kitab kami Yesus yang disebut utusan itu tidak pernah mengatakan bahwa dia punya Tuhan. Ya, adapun dikatakan dengarlah hai orang Israel, Markus 12 ayat 29 itu ya kan, maksud di dalam ayat 29. Ketika Yesus mengatakan dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, itu bukanlah pernyataan dari Yesus. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin Allah tidak mengetahui tentang kasus ini gitu kan? Karena Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan itu Allahnya dia. Allah itu Tuhannya dia. Yesus dengan lantang mengatakan Allah Bapa penguasa langit dan bumi itu adalah Bapanya, dan dia datang dan berasal dari sana, ya kan? Aku datang dan keluar dari Bapa. Ketika dia keluar dari Bapa, dia menyebut dirinya utusan karena memang dia melaksanakan kehendak Bapanya gitu. Nah, yang seperti ini yang tidak diketahui oleh Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Maidah itu ya Yesus mengatakan dengarlah hai orang Israel, itu kan perkataan Nabi Musa. Nabi Musa yang mengatakan dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Esa itu untuk Tuhan Elohim Bapa, ya Allah kita itu untuk Musa dan para orang Israel. Lalu ayat ini dibukukan dan jadilah satu kitab di dalam kitab Perjanjian Lama, disuruh dibacakan oleh Yesus. Nah, ini kan kasus yang betul-betul dahsyat gitu loh. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin Anda menurunkan derajat Yesus yang adalah Tuhan ya hanya dengan dalil yang tidak yang salah kalau saya bilang ya. Itu bukan, Yesus tidak pernah ngaku Tuhan di situ, dan kami juga bukan menyembah Tuhan yang tiga. Ya, kalau ada yang bisa buktikan, mari kita bahas. Oke, silakan. Ya, selanjutnya dari pihak Muslim, silakan, waktu akan berjalan ketika berbicara. Teh Khadijah, silahkan duluan. Oke, Bu Uti tuh dari tadi bilang katanya yang Yesus bilang ya Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bu Uti bilang itu Yesus hanya sekedar menjawab seperti itu gitu. Sedangkan ini gimana ceritanya gitu loh, bahwa Yesus di situ menjawab dengan menegaskan hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita,
Sedangkan di situ Yesus bilang Tuhan Allah kita, kita termasuk siapa? Di situ Yesus memberikan pesan apa? Di situ Yesus berkata Tuhan Allah kalian. Enggak gitu. Di situ Yesus bilang Tuhan Allah kita. Nah, jadi ini muter-muternya lagi Bu Uti yang bilang salah dalil lah atau apalah, seperti entah bagaimana pemutarannya dari Bu Uti, tapi yang di sini di Markus 12 ayat 29 sendiri di sini adalah penegasan dari Yesus bahwa Yesus dengan mengaku di situ, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan di ayat selanjutnya juga disuruh mikir tuh Bu Uti. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi di situ akalnya pun disuruh make. Nah, jadi di ayat sebelumnya, Markus 12 ayat 29, dengan Yesus bilang Tuhan Allah kita, kita itu berarti termasuk yang menyebutkan. Di situ siapa? Yang menjawab itu adalah Yesus. Nah, lalu apakah dengan seperti ini Bu Uti menganggap Yesus sedang berbohong? Atau seperti apa Bu Uti? Mungkin Bang Kores langsung ditambahin. Ya, cakep Bang. Emang mualafah kita yang satu ini ya, Ikhwan, argumennya udah tegas banget ya. Yesus itu memperkenalkan ya Tuhan gitu. Masih kurang, ya udah kita gas lagi. Itu 3 nomor 2 terjemahan lama tahun 1054. Apa yang dikatakan Yesus? Tiada perbuatanmu yang sempurna pada pemandangan Tuhanku. Dar, selamat datang di kebenaran. Masih kurang. Kita kasih di Selaber 2011. Karena tidak satu pun dari pekerjaanmu kudapati sempurna mata Tuhanku. Yesusnya punya kereta gitu. Menyembah sesuatu yang lain. Kan gitu jadinya. Menyembah Yesusnya menyembah Bapa. Gitu. Karena Yesus Tuhan gitu. Mau bilang itu pas di bumi, tidak bisa. Zaman Wahyu Yesusnya sudah di langit gitu. Jadi yang di bumi udah dikasih sama Ukhti Khadijah, nah gua kasih yang di langit. Mau lari kemana hayo? Lu mau lari kemana sekarang? Yesus pas di bumi punya Tuhan, Yesus pas di langit punya Tuhan. Udah di sini. Lanjut. Berikutnya soal memang ada 2 Tuhan, akhirnya Bu Uti mengakui Tuhannya ada 2, ya sebenarnya 3 gitu. Bu Uti ingin dibuktikan bahwa Tuhan 3. Siap, kita lari ke Matius 3 nomor 16. 3 Tuhannya kekristenan langsung keluar. Matius 3 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar air. 1 Tuhannya, dan juga langit terbuka dan ia melihat Allah seperti burung merpati. 2 lalu suara dari sorga. 3 inilah anakku. 4 wah langsung 4 tuh. Nah jadi jangan bohong-bohong Uti. Tuhannya lebih dari 3 gitu. Karena ini ada dari sorga yang ketiga, terus di sini ada inilah anakku. Di sini tuh itu yang keempat gitu. Jadi harusnya catur tunggal, tritunggal lagi. Lanjut sekarang. Kalau misalnya dibilang Allah yang kasih itu gak nyambung ya, karena yang kita bahas dari sini tuh Yesus tuh utusan kan gitu. Kalau Allah yang kasih itu bukan Yesus sama sekali, itu bisa gua pasti Yesus tidak pernah dipanggil Allah yang kasih. Dan kalau misalnya dibilang kasih ini membuat pengajarannya berbeda, maaf 1000 maaf. Kalau misalnya ngomong orang di luar suku kita itu anjing, maka gue sangat bersyukur gue Islam karena tidak diajar kasih yang berbalut kasih. Itu. Lalu kemudian yang kedua, itu ya yang kita bahas Yesus, bukan Allah kasih ya. Yang kita bahas Yesus di sini. Jadi jangan dan yang gue tanya sekarang oleh Bu bisa dijawab. Ini ada bagi ya. 1 menit masih banyak. Kita buka soal ini, Bu. Soal merebut. Nah, di sini. Ini yang tadi aku bilang di awal gitu, tidak mungkin kami itu bisa dikalahkan oleh manusia. Itu bisa kita lihat di Yohanes 10:8. Nah, di sini ya. Perhatikan ini. Dan berikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti akan sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan mereka dari tanganku. Pertinyi ini apa Tuhannya yang Kristen sembah ini kok bisa dikalahkan oleh Islam
karena Ukhti Natalia yang dulu sekarang direbut oleh Islam menjadi seorang Muslim. Datang di pertanyaan, dijawab. Ini membuktikan sesuatu yang kalah oleh sesuatu yang lainnya, maka itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan, artikan Buti. Itu terus dijawab. Ukhti Natalia dulunya Kristen? Ya, dulunya Kristen. Wah, berarti sudah direbut. Di sini ya Kristen kalah oleh Islam karena terebut. Nah, itu harus dijawab. Silahkan. Ya, Pak John Peter mau jawab. Jadi sedikit aja dari saya sebelum ditambah Ibu Uti nanti. Jadi begini, keyakinan umat Kristen itu memang benar-benar luar biasa karena menggunakan akal pikiran sehat, kemudian dengan iman yang kuat, maka bisa mempercayai sesuatu yang luar biasa. Jadi Tuhan kami ini, dia datang itu karena kemahakuasaannya, karena kasihnya, dia datang ke dunia untuk menyatakan dirinya kepada manusia, supaya setiap manusia yang percaya. Yang ngobrol itu di mute dong, kedengaran banget. Ya, silakan. Ya, lanjut Pak John. Pak John. Yang ribut John Buti. Waduh, Pak John. Oke, Ya, Pak John. Iya, ya. Kedengaran banget. lanjut Ibu Uti dulu. Ya, udah Ibu saya Uti dulu lanjut ya dulu. kalau gitu. Iya, jadi ya di dalam Markus 12 ayat 29, Yesus kan itu ya, Anda harus ketahui bahwa Alkitab itu bukanlah sama dengan Al-Quran ya. Tidak ada kesamaan sekali antara Alkitab dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu ya adalah katanya, ya adalah perkataan-perkataan Allah, ayat-ayat Allah yang sudah disimpan, tinggal diturun-turunkan dari langit selama 20 tahun. Ya disampaikan kepada Jibril, lalu Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad. Oleh sebab itu tidak bisa Anda sama-samakan ya, karena Alkitab itu ada latar belakangnya ya, atau ada latar belakang, ada konteksnya ya, seperti yang Anda harapkan di dalam Asbabun Nuzul gitu kan. Ketika tidak tahu maknanya, Anda mencari di Asbabun Nuzulnya. Itu Anda harus mengetahui ayat 29. Yesus di situ, kalau Anda membaca sebelumnya, Yesus memang sedang dijebak oleh para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Mereka hendak menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan di dalam Markus 12 itu, Yesus ini sudah ditanya ketiga kali. Mereka ingin menjebak Yesus, apakah Yesus akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan? Ya, karena kalau dia mengaku bahwa dia adalah Tuhan, itulah saatnya mereka akan membawa dia ke mahkamah agama. Itu yang harus Anda ketahui ya, Kores dan Natalia ya. Oleh sebab itu ya, ketika mereka mau menjebak ketiga kali dengan Yesus, mereka membawakan ayat dari Nabi Musa ini. Ya, mereka berharap bahwa Yesus akan mengaku bahwa dialah itu, gitu kan. Tetapi Yesus ditulis di situ menjawab dengan sangat bijak sekali. Tetapi walaupun begitu, Yesus tetap mengatakan, ya kan, bahwa dia adalah Tuhan, tetapi dengan cara yang luar biasa. Karena di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu, ya kan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Itu adalah Tuhannya Musa dengan bangsa Israel. Dan itu adalah ketetapan yang ditetapkan Elohim pertama kali untuk bangsa Israel. Ketika ayat itu dibacakan, Yesus menunjukkan kepada orang Farisi itu bahwa dia adalah Tuhan dengan cara menambahkan hukumnya yang kedua. Karena hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan Yesus mengatakan, dan hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesama manusia. Disitulah Yesus mengaku bahwa dialah yang membuat ketetapan itu. Karena ketetapan Tuhan tidak boleh ditambah. Ketetapan Tuhan tidak boleh direkayasa. Para nabi-nabi Israel itu hanya menyampaikan ketetapan Tuhan. Jadi kalau ada nabi seperti di dalam
Al-Ahzab 33 ayat 36 yang mengatakan bahwa nabi dan Tuhannya bersama-sama membuat ketetapan ini harus dipertanyakan. Tetapi Yesus menambahkan ketetapan itu, dia mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Itu dia jelas mengatakan bahwa dialah sang pembuat ketetapan itu. Dengan ayat ini Anda harus melihat konteksnya bahwa Yesus mengaku Tuhan dengan cara seperti itu. Oleh sebab itu dia mengatakan percayalah di dalam Yohanes 14. Percayalah bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan itu sendiri. Nah ini dia, pekerjaan itu artinya semua kuasa-kuasa keilahian yang Yesus pertontonkan kepada orang-orang itu jelas membuktikan bahwa dia Tuhan. Dan dia mengaku dengan cara begini dan begitu banyak pengakuan-pengakuan Yesus. Bahkan bukti-bukti, bahkan mujizat-mujizat ketuhanan dia pertontonkan di depan muka banyak orang. Ya, lalu Anda mengatakan, ya kan? Ya, ketika Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, dia mengaku Tuhan. Lalu di situ juga dikatakan kamu tadi membawa awat-awat ayat Laber 2011 ya. Apa masalahnya? Kasihan sekali kamu Kores. Tidak bisakah kamu mencari ayat-ayat yang merupakan referensi kami yang sah gitu kan? Ya, tolong dicari yang benar gitu kan. Apa yang kami imani itulah yang kamu pakai. Ya, apa yang kami imani itulah yang kamu jadikan dalil. Jangan buku biologi kamu pakai untuk menerangkan buku matematika. Sedangkan kita ini sedang membahas matematika. Artinya Anda hanya mengkait-kait sudah kejedut sudah kejedut-jedut gitu ya. Ya, lalu ya apa dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 28, kenapa Natalia bisa direbut? Oh, itu keputusan dia sendiri. Karena Alkitab mengatakan dia telah dipikat oleh pengajaran-pengajaran sesat di muka bumi ini. Nah, Alkitab mengatakan itu di dalam 2 Petrus 2. Nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu adalah dia yang mengajak semua orang untuk menentang penguasa yang telah menebus dia itu. Ya, dan itu adalah keputusan dari Natalia gitu kan. Dan untuk itu Yesus mengajarkan kepada kami bahwa dia hanya mengetuk. Lihatlah aku pasang rem. depan pintu. Siap. Ya, hanya mengetuk, tidak memaksa. Oke, silakan. Mohon izin baik, Kalip. terima kasih. Kalip izin sebentar. Ini kan saya error nih. Jadi Bu Natali sama Bang Kores sudah saya kasih kunci moderator bisa membesarkan diri sendiri. Ya, Kang Alip juga saya kasih. Kalau misalkan ini tinggal di mute aja ya, Kang Alip. Lanjut. Aku mau ganti akun, naikin Perah Istar. Terus gimana ini caranya? Yang ini turunin. Tunggu. Jangan dulu. Nah, Kang Alip udah saya kasih moderator jadi bisa nge-mute, bisa membesarkan diri sendiri ya. Termasuk yang Bu Natali juga. Yang saya error ini. Oke, siap. Ini live di mana Bang sih? Kores. Di ini ya. Masih di ini. Ini Bang Ahi Kores jadi selamat. ganti akun nggak Bang Kores? Suaranya kadang-kadang Iya, putus-putus. jadi ganti. Kadang loncat-loncat. Jadi ganti. Naikin Perah Istar. Hehehe. Oke Bang Kores, Oke. aku duluan nanggepin ya, nggak apa-apa ya. Oke Bang Kores, aku Ya, silakan, Kenapa? waktu akan berjalan ketika berbicara. ya aku nanggapin duluan ya Bang Kores ya. Lanjut Bang aja, Kores. Muti. Oke. Iya, jadi gini ya, aku mulai sekarang ya. Ya, jadi gini, dari apa yang aku dengar dari Bu Uti tadi, Bu Uti itu penjelasannya lancar banget gitu penjelasannya ya, lancar gitu, nggak ada remnya.
Tapi sayangnya apa yang Bu Uti jelasin, yang Bu Uti sebutkan dari dalil per dalil, ternyata dalilnya tuh bunyinya nggak kayak gitu loh Bu Uti. Nah, buktinya yang paling tadi dari awal kita buka di awal, Markus 12 ayat 29, kembali lagi ke situ. Ternyata Bu Utinya masih muter-muter aja, bahkan Bu Uti bilang di situ adalah pengakuan yang dahsyat dari Yesus, dan Yesus mengatakan bahwa pengakuan Yesus adalah Tuhan gitu. Dan Bu Uti pun juga bilang banyak sekali pengakuan Yesus yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nanti coba Bu Uti bisa langsung tampilkan datanya. Ini saya benar-benar minta berdasarkan data, berdasarkan Alkitab ya, berdasarkan Bible. Dan yang saya heran juga, tadi Bang Kores menggunakan Bible Selaber. Nah, tapi di sini Bu Uti keberatan. Di situ Bu Utinya bilang, cobalah pakai yang benar ya, pakai yang benar. Jangan pakai yang nggak dipakai Bu Uti gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Bible yang Selaber ini tidak benar? Karena Bu Uti mintanya coba kasih yang benar gitu. Nah, apakah Selaber ini tidak benar menurut Bu Uti? Karena Bu Uti menolak gitu ya dalil yang di situ. Dan juga Bu Uti juga ada statement yang membuat lucu juga di telinga gitu ya, di mana Bu Uti bilang saat Tuhan dijebak gitu ya, saat Yesus dijebak, saat Tuhan dijebak. Di sini jadinya lucu sih kalau menurut aku pribadi ya. Gimana aku tidak memilih untuk mu'alaf ya Bu Uti, karena dengan Bu Uti aja tadi ngaku gitu, Bu Uti punya Tuhan yang dijebak oleh orang-orang gitu. Entah itu seperti apa jawabannya, yang menurut Bu Uti itu adalah jawaban yang luar biasa, dan Bu Uti menyimpulkan itu adalah pengakuan Yesus sebagai Tuhan, padahal dalilnya nggak seperti itu ya Bu Uti. Nah, di sini jadinya saya pun juga akan kembalikan ke leluhurnya Yesus Bu Uti. Kenapa kembali ke leluhurnya Yesus? Karena Yesus itu adalah keturunan Abraham, keturunan Daud. Bu Uti pasti tahu dong. Nah, tapi kalau Bu Uti mau kembali ke ajaran apa yang diajarkan para nabi sebelumnya, apa perjanjian Tuhannya Abraham kepada Abraham beserta keturunan-keturunannya, Bu Uti bisa lihat Bu Uti di Kejadian 17 ayat 7. Jadi di Kejadian 17 ayat 7 di situ Tuhan itu mengadakan perjanjian antara Tuhan dan juga Abraham serta keturunan-keturunan turun-temurunnya Abraham, menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nah, jadi silakan Ibu Uti dipikirkan ya. Ini apakah Tuhan Bu Uti ingkar janji? Apakah Tuhannya Bu Uti setelah berjanji tiba-tiba pelin-pelan? Karena Bu Uti mencoba merubah apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham menjadi apa yang Bu Uti barusan jelaskan. Bu Uti menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Bu Uti sendiri bilang banyak sekali penjelasan ayat-ayat yang Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Mohon dijelaskan satu dalil aja, ditunjukkan mana dalilnya Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Silakan Bang Kores dilanjutkan. Wah, mantep banget mualaf kita satu ini, buset. Tapi aku pengen nanya dulu nih, Ukhti Natalia waktu masih Kristen itu dibaptis nggak sih? Ke-mute, nggak ada suaranya. Dibaptis dalam Oh, nama Bapa, dibaptis. Putra dan Roh Kudus. Oh, berarti udah masuk nih siapa yang percaya akan dihukum. Ya, siapa yang percaya akan dibaptis dan akan diselamatkan. Tapi ujung-ujungnya Ukhti Natal kan jadi Islam. Makanya gue bilang Tuhannya Kristen kalah oleh Islam di Yohanes 10 nomor 28. Di sini dibilangnya apa? Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Uti Natal kerebut ini Bu Uti dan John. Katanya luar biasa. Tapi kok kalah sama Islam? Gimana ini? Itu yang harus dijawab loh. Ya, itu harus dijawab itu. Sama ini juga dibilangnya gue pakai data-data yang berbeda dengan Biblos. Enggak. Lihat di sini. Ibu Uti yang terhormat dan John Pieter, kalian boleh membeda-bedakan sejauh apapun dengan Al-Quran, tapi kalian tidak bisa kabur bahwasanya Yesus itu punya Tuhan. Ini lihat nih, Wahyu 3 nomor 2. Ini terjemahan lama tahun 1904. Di sini dibilangnya apa? Tiada barang perbuatanmu yang sempurna pada pemandangan Tuhan
cedar selamat yang Selaber. Ini 2011 Selaber. Selaber ini 2011 dan ini lebih tua daripada terjemahan baru yang 1974. Kita lihat di sini apa? Karena di sini ya. Mana sih? Karena tidak satupun dari pekerjaanmu kudapati sempurna di mata Tuhanku. Dar, selamat datang lagi di kebenaran. Ini bantah ini. Yesusnya punya Tuhan. Dari tadi bohong aja bilangnya Yesus nggak punya Tuhan. Ini Yesus punya Tuhan. Dan ini harus dijawab kenapa Tuhannya Kristen kalah oleh Islam. Karena ada mualafah namanya Ukhti Khadijah yang dulunya Natalia Iriani. Ini udah direbut ini dari tangannya Yesus. Bisa gitu kenapa? Karena Yesus bukan Tuhan. Thank you. Waktu habis. Siap. Ya. Selanjutnya dari pihak Kristen, silakan, waktu akan berjalan ketika Anda berbicara. Silakan Bu Uti, siapkan pasang rem, kopling dan giginya diatur. Silakan. Ya, jadi kalian nggak bisa ya menjawab saya ya. Seharusnya kalian juga harus membela akidah kalian. Pertanyaan saya harus kalian jawab. Bagaimana mungkin Allah bisa salah kalau itu memang adalah wahyu Tuhan? Dia tidak tahu konteks, bahkan saya sudah menceritakan kepada kalian. Konteks di dalam Markus 12 ayat 29 itu seperti itu. Lalu Natalia mengatakan ya sebabnya dia ini ya jangan digituin ya. Lalu Natalia mengatakan karena Tuhannya itu dijebak ya, itu dia. Inilah yang tidak dimengerti oleh para muslim ya, karena dia memaksakan bahwa ketika firman itu dikatakan telah menjadi manusia, mereka maunya seperti manusia itu seperti Tuhan gitu kan. Yesus itu ketika dikatakan firman itu telah menjadi daging, betul-betul mengambil kodrati sebagai daging, bahkan dia disalibkan itu mengikuti kodrati manusianya, begitu betul-betul mengikuti alur kemanusiaan gitu kan. Nah ini yang tidak dimengerti oleh pihak-pihak muslim. Dia maunya firman yang telah menjadi manusia itu ya datang seperti Tuhan ya, yang suaranya bergelegar gitu kan ya. Jadi firman yang menjadi manusia itu mereka nggak mau begitu, maunya ya manusia jadi-jadian gitu kan, karena firman jadi manusia itu harus lahir, tetapi mereka nggak maunya manusia jadi-jadian. Nah ini kan pemikiran orang-orang yang tidak mengerti. Oleh sebab itu nggak heran kenapa Natalia bisa meninggalkan Tuhannya ya. Lalu Yesus mengatakan tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Ya memang tidak ada yang bisa merebut kuasa Tuhan. Kalau ada orang yang pergi meninggalkan dia, Yesus mengatakan kamu mungkin itu Kristen karena apa? Bukan karena kamu sudah menjadi warga negara Tuhan, tetapi karena keturunan namamu belum tercatat di sorga. Karena Yesus sudah mengatakan tak seorang pun datang kepadanya kalau tidak dipanggil, ya kan? Lalu ketika dia sudah memberikan hidup yang kekal kepada manusia, tak seorang pun bisa merebutnya. Bahkan ayat ini tidak dimengerti oleh Kores ya. Jelas Yesus mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Ini perkataan Tuhan masa dianggap sebagai perkataan Rasul? Di tempat Anda, nih saya mau baca ya, Allah mengatakan bahwa dia pemberi hidup yang kekal. Dia memasukkan kalian ke sorga atau neraka. Dan kuasa ini cuma ada pada diri Allah. Ya Rasul pun tidak bisa, karena sampai sekarang Rasul Muhammad ya kan masih sedang diusahakan keselamatannya. Kalian mendoakan keselamatannya. Karena apa? Karena ini kuasa Tuhan yang berkuasa memasukkan kalian ya mendatangi neraka. Maryam 71 adalah kata Allah. Setelah itu katanya kalian akan diselamatkan. Allah lah itu atas ridho Allah. Lalu kenapa Anda membaca ayatnya tetapi pikirannya tertutup? Selubung itu telah tertutup daripadamu. Ketika Yesus dengan lantang mengatakan dialah pemberi hidup yang kekal itu gitu kan, kalian malah pelesetkan ya. Padahal di tempat kalian itu adalah Tuhan. Jangan standar ganda gitu kan, nggak boleh ya. Jadi kalau di sana Tuhan, kenapa di sini nggak boleh gitu kan? Lalu Yesus mengatakan ya di dalam Yohanes 10 itu ayat 28, 29, 30 ya. Bapakku yang memberikan mereka kepada aku lebih besar daripada siapapun. Tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Wah, lu gawat banget. Ini perkataan Tuhan ini, nggak main-main.
Ya, lalu Anda memakai kata seleber, Anda nggak dari seleber itu ya, Anda nggak kasih ayatnya. Kalau kamu kasih ayatnya, mari kita buka konteksnya. Malu lagi nanti kamu. Saya ceritakan semua ya, supaya kamu mengerti gitu kan. Yesus memberi hidup yang kekal, Bapa yang memberikan kuasa kepadanya, tetapi kuasa itu telah ada pada diri Yesus karena darah Yesus itulah yang menyelamatkan umat manusia. Kalian menebus diri kalian dengan cara mencari amal, ya, tetapi itu pun atas ridha Allah. Ya, walaupun sudah beramal, kalian tetap mendatangi neraka. Lalu katanya akan diselamatkan dari api neraka. Lalu di situ juga dikatakan ketika orang di sorga mereka kekal di sana. Ketika mereka di neraka mereka kekal di sana. Itu pun kontradiksi. Itu pun tidak ada jaminan sedikit pun ketika kalian terbebas dari api neraka. Semua dari kalian mendatangi neraka gitu loh. Sedangkan Yesus mengatakan tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Ya, masalah Natalia itu jelas dia belum dia belum namanya belum tercatat Tuhan karena dia belum betul-betul menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamatnya, hanya ikut-ikutan gitu loh ya. Dan kalau Natalia betul-betul sudah selamat, ya sudah percaya Yesus menerima dia, dibaptis ya, lalu dia menerima kuat kuasa Roh Kudus itu ya, dan Allah itu berkuasa dalam dirinya, enggak akan mungkin satu pun tidak ada yang bisa memisahkan ya kita dari kasih Allah katanya gitu ya. Jadi kamu memakai sendiri ayat yang kamu kira itu adalah penyangkalan kepada Yesus, padahal jelas itulah buktinya. Ya, sang pemberi hidup yang kekal itu adalah Tuhan. Ya, dan Yesuslah yang memberikannya. Ya, maaf Pak, silakan Pak. Kalau masih ada Pak. Nanti habis ini Bapak ya. Silakan Pak Peter. Oke, karena berhubung waktunya sedikit lagi, nanti di sesi kedua nanti saya jawab. Oke, kita serahkan waktunya kepada pihak Muslim untuk membantah pernyataan Buti. Monggo. Ya. Oke, baik, terima kasih. Ya. Kali ini lalu Anda mengatakan gimana Yesus mengaku Tuhan ya? Nah, Yesus mengaku Tuhan tertulis sendiri di tempat kitab Anda. Ya, waktu habis. Baik, terima kasih. Kali ini aku menyimak Bu Uti sangat luar biasa. Bu Uti yang benar sih, saya ngos-ngosan seperti kehilangan napas. Tapi jangan lupa pasang remnya, mantap Bu Uti. Oke, Muslim, waktu akan berjalan ketika berbicara. Oke, iya Bu Uti ya. Bu Uti tadi waktunya udah kemepetan, udah habis, terus Bu Uti sampai bilang di kitab Anda itu maksudnya di mana Bu Uti? Maksudnya di Al-Quran. Maksudnya di Al-Quran gitu ya, maksud Bu Uti ya. Ya itu nanti biar Bu Uti yang menjelaskan. Nanti saya jawab. Biar nanti Bu Uti menjelaskan pakai dalil, pakai data nanti ditunjukkan. Nah, terus gini Bu Uti, tapi tadi statement Bu Uti di awal, kata Bu Uti itu banyak sekali pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Nah, di sini saya minta satu aja, Bu Uti bilang kan banyak. Kasih satu aja Yesus ngaku kalau Yesus itu Tuhan. Pengakuan sendiri dari Yesus langsung, Yesus bilang Yesus Tuhan. Mana dalilnya? Dan Bu Uti juga bilang tadi, hidup yang kekal. Ya, kalau mau dapat hidup yang kekal, Bu Uti bilang hanya Allah yang bisa memberi, hanya Yesus yang bisa memberi, seperti itu Bu Uti ya, hanya Tuhan yang bisa memberi. Memang Yesus menjanjikan hidup yang kekal itu seperti apa Bu Uti? Bu Uti apa pura-pura lupa apa gimana Bu Uti? Karena di kitabnya Bu Uti ya, Yohanes 17 ayat 3, disitulah jawabannya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka telah mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, jadi di situ Yesus ngasih tahu gitu loh. Ada penekanan dari Yesus di situ. Kalau mau dapat hidup kekal seperti apa? Jadi tolong jangan asumsi, tolong kita berdasarkan data kembali ke apa yang ada di kitabnya Bu Uti sendiri. Jangan kitabnya Bu Uti dirubah-rubah ya Bu Uti. Oke, lebih baik jomblo daripada galau ya. Halo Pak Bravo Romeo, selamat malam Pak. How are you today? Bang Bravo. Udah lama nggak di TikTok Bang Bravo ini, nyari babi mulu Bang Bravo.
Iya, dia sibuk berburu ya, guys. Iya, sibuk Udah berburu. sama kayak sebelah itu. Iya, sibuk berburu dia itu. Salam. Salam, Bang. Sehat ya, Bang? Sehat. Good. Puji Tuhan sehat ya. Wajah. Ah, kan gue jadi latah kan. Ah. Wajah. Kan, jitak ya. Gue jadi latah kan. Emang. Apaan sih kan? Gue jitak kok ya. Jitak loh kan ya. Jambak ntar ya. Aku nggak tahu ah. Gimana Bang Bravo? Kemana aja? Berburu di hutan apa lagi bertapa di hutan? Sama babi-babi? Hah? Lagi bertelur. Apa telur? Emang bisa betul? Betul.